Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin, imamil muttaqin, sayyidul qurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Imam Pegawai Syarah dan Takmir Masjid Agung Baitur Rahim Loro Palu. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba Allah yang beriman, selalu kita memanjatkan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas takdirnya, atas izinnya juga diberikannya kepada kita sekalian nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat kesempatan, keistimewaan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga ringanlah langkah, ikhlaslah hati untuk hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka menunaikan salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah pula nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Salawat dan taslim jika kita kirimkan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, pemberi contoh teladan yang baik, sekaligus sebagai rahmatan lil alamin kepada keluarga, sahabat, utamanya kita yang hadir di tempat ini. Insya Allah termasuk pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan insya Allah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa cepatnya detik-detik menit dan menit-menit jam, hari berganti hari, hingga pada saat ini tak terasa kita sudah berada pada malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Ibarat seorang pelari, tinggal 1, 2 atau 3 langkah kita lari akan memasuki finish, dan tentunya diharapkan insya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan lahir dan batin, agar betul-betul kita menyelesaikan Ramadan, puasa, salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain secara keseluruhan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat secara spesifik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa kecintaannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak nenek kita Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, satu kali saja melakukan kesalahan yang diakibatkan pelanggarannya dirayu oleh iblis laknatullah alaih. Nenek kita Nabi Adam alaihissalam nanti diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 350 tahun. Akan tetapi kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah keistimewaan dan rasa wujud cinta Allah kepadanya diberikannya kepada kita bulan suci Ramadan. Selama 11 bulan yang telah lalu barangkali banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak dosa baik kecil maupun dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan hanya melalui 1 bulan saja di bulan Ramadan ini Allah mengampunkan segala kekeliruan dan kesalahan kita itu, baik kesalahan atau dosa itu dilakukan besar maupun kecil. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan kepada kita bagaimana keutamaan, bagaimana kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita melupakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fi hadha ash-shahr min al-khairat, la tamannau ayyakuna ramadana sanata kullah." Andaikan umatku mengetahui keistimewaan, kebaikan yang merupakan rahasia yang terkandung pada bulan suci Ramadan itu, maka sesungguhnya umatku itu akan menginginkan Ramadan semuanya. 12 bulan ini merupakan Ramadan semuanya. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengucapkan walau, andaikan, menyangkut tentang keistimewaan dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi pada saat ini kita sudah berada di al-ashrul awakhir. Kalau kita melihat secara umum kondisi umat Islam, lebih banyak di tempat perbelanjaan, lebih banyak di pasar Lentera, lebih banyak di kafe untuk buka bersama jika dibanding hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah sudah menyampaikan bahwa ini adalah merupakan bulan istimewa, bulan peneburan dosa. Tetapi mengapa kita ini tidak selalu bulan istimewa, bukan bulan diskon? Ternyata kita lebih mengutamakan diskon daripada bagaimana kita mengistimewakan bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah itu secara total. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa daripada rahasia yang terkandung di bulan Ramadan itu? Ternyata di bulan Ramadan ini telah terkumpul kebaikan-kebaikan itu tidak kita temukan pada bulan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'annal hasanata fihi mujtami'un fi syahri Ramadan." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu terkumpul di bulan suci Ramadan ini. Jadi kebaikan itu terkumpul dan tidak kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Apa kebaikan yang terkumpul itu? Antara lain
ibadah puasa yang sudah kita laksanakan sudah 26 hari lamanya, insya Allah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa ini kita tidak temukan pada bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lain itu adalah puasa sunnah, tidak sama dengan puasa wajib. Sebulan penuh kita melaksanakan puasa itu. Kemudian selanjutnya adalah salat tarawih secara berjamaah, baik 20 maupun 8 rakaat, hanya pula kita temukan di bulan Ramadan. Pada bulan yang lain tidak ada. Jadi jangan setelah berakhir bulan Ramadan kemudian kembali datang di Masjid Agung Baitur Rahim harus pakumin, harus salat tarawih. Ini sudah aneh. Tentunya sudah muncul pembicara orang, nah saya ini sudah lama dia begitu, karena melakukan sholat di luar bulan suci Ramadan yang disolatkan. Yang ketiga, yang terkumpul itu adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa, sama hukumnya dengan orang yang berpuasa. Berbahagia para ibu-ibu sekalian, memberi makan berbuka maupun makan sahur, amalannya adalah sama dengan orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu adalah 2 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini hanya kita temukan di bulan suci Ramadan. Sekali lagi kami mengingatkan, karena ini sudah di penghujung bulan, mari kita lebih utamakan menunaikan zakat fitrah jika dibanding dengan zakat mal. Jangan zakat mal kita utamakan, zakat fitrah kita abaikan. Ketika kita berkunjung ke Lentera, muncul kemari tinggal uang parang dengan uang yang kecil, uang gambarnya Samratulan. Nah, ini sudah jadi persoalan. Jadi diingatkan kembali, sekalipun wajibnya zakat fitrah ini tentunya ketika tenggelamnya matahari nanti di bulan akhir bulan Ramadan hingga ketika kita memasuki sholat Idul Fitri. Jadi kesempatan ini dari sekarang mari kita lakukan. Dan sebaik-baik pelaksanaan zakat fitrah itu kalau bisa dilakukan di masjid saja, dilakukan melalui amil, karena dengan amil itu betapa lengkapnya amal ibadah yang kita lakukan. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun wallahu samiun alim. Ambillah sebagian dari zakat itu, kata Allah, sedekah itu dari sebagian hartamu. Tujuannya tidak lain adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta baik yang kita makan maupun kita simpan, dan ingat pernyataan Allah, dan berdoalah kamu kepada orang yang berzakat itu, semoga dengan doa yang Anda bacakan itu dapat menimbulkan ketentraman kepada orang yang berzakat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi tidak salah kita mengeluarkan zakat di tempat-tempat yang lain, itu benar. Oleh dan sebab itu panitia zakat juga ini yang paling utama adalah doa. Nemo kita selalu bertanya, berapa zakatnya? Ada 5 orang sekian. Setelah ditanya, oke guys, sudah siap. Alhamdulillah. Doa apa yang disampaikan? Oke, saya siap. Yang paling utama kalau menerima zakat tentunya sudah disunahkan, ajaran Allah fima ataita wa barakallahu fima ataita wa ja'ala lakum laka tahuran. Itu yang dibaca oleh penerima zakat dengan doa yang baik. Jadi saya kira inilah yang paling utama kita perhatikan menjelang di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, agar supaya sempurna ibadah puasa yang kita lakukan. Karena ibadah puasa yang kita lakukan itu
masih dapat tergantung antara langit dan bumi, belum sampai diterima oleh Allah sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Jadi mari, ini yang paling utama kita perhatikan jika dibanding daripada mempersiapkan persiapan Idul Fitri yang tinggal beberapa saat lagi. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan melalui ceramah di malam yang ke-27 ini, dengan harapan semoga amal ibadah puasa yang kita laksanakan selama ini insya Allah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kita berharap mudah-mudahan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah kita masih berjumpa dengannya, dalam arti kata kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.